pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Jurnal Weekend. Kali ini masih bersama saya, Sasmita Kirana. Dan saya, Alvan Asyafa. Dan seperti biasa, di akhir pekan seperti ini, kita membawakan sebanyak 10 berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral di kanal YouTube National TV Official. 10 berita. Tapi sebelumnya kita ucapkan dulu dong, selamat Happy Weekend gitu ya. Happy Weekend kayaknya ya, selamat berakhir pekan. Kemana acara Anda hari ini pemirsa? Pastinya nonton Jurnal Weekend dong. Iya, nanti mungkin selepas ini baru punya acara yang lain ya. Tapi kan ini udah malam. Nggak apa-apa, kan bisa mungkin nongkrong kafe di dekat rumah, atau mungkin makan malam bisa di rumah bersama keluarga, ya. banyak yang bisa atau dilakukan. Nonton film, ini juga bisa jadi salah satu self healing gitu, atau juga family healing kayaknya bisa jadi ya. Tetapi simak dulu karena Jurnal Weekend punya beragam berita yang banyak sekali untuk Anda. Seperti yang pertama datang dari Situbondo ini. Dari Situbondo. Iya, dari Ada apa Situbondo. dengan Situbondo dalam beberapa minggu terakhir ini? Kali ini cukup miris juga karena nggak semua kebaikan tuh dibalas juga dengan kebaikan, Sasmita. Loh, kenapa begitu? Ini dia. Jadi ini kan pemirsa jadi salah dari satu Situbondo- filosofi. Kenapa? Harusnya kalau kita berbuat baik itu pastinya dibalas dengan hal-hal baik. Ini beda. Jadi dari Situbondo ini di mana niat baik menolong pemotor terjatuh berujung dikeroyok. Waduh, ini ya air susu dibalas air tuba ceritanya ya. Iya, menolong orang dibalas dengan bogeman. Bahkan kena tusuk juga loh ya. Sampai kena tusukan. Penasaran. Nggak tahu lagi sih ini ya, kebangetan nih kayaknya. Makanya kita lihat lengkapnya. Ini dia. Niat baik berujung petaka, itulah yang dialami oleh Bu Sairi, warga Situbondo yang tidak menolong seorang remaja usai jatuh dari sepeda motornya. Bukan malah terima kasih yang didapat, justru Bu Sairi malah dikeroyok hingga mendapat tusukan dari kawan remaja tersebut. Dari rekaman CCTV, nampak segerombolan pemuda dengan mengendarai sepeda motor berhenti, seketika itu langsung mengejar Bu Sairi yang tidak menolong remaja yang terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Bukan malah simpati yang didapat, akan tetapi Bu Sairi malah mendapat perlakuan pengeroyokan dari gerombolan remaja tersebut, bahkan korban mendapat luka tusukan benda tajam. Diketahui, korban bersama istrinya tersebut berniat menolong seorang remaja yang terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya di depan pendopo Aryo Wiraraja depan alun-alun Situbondo. Namun, korban malah dikeroyok dan ditusuk oleh gerombolan remaja itu. Akibat peristiwa tersebut, belasan pemuda yang terlibat aksi pengeroyokan di area alun-alun Situbondo berhasil diamankan oleh tim Resmo Polres Situbondo. AKP Dedi Ardi Putra selaku Kasat Reskrim Polres Situbondo menyebut untuk motif belum bisa dipastikan. Namun pihaknya menduga kuat belasan pemuda tersebut nekat melakukan aksi itu lantaran dipicu pengaruh minuman keras yang ditenggaknya. Untuk mendalami kasus pengeroyokan disertai aksi penusukan tersebut, belasan pemuda masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Nah, setelah melihat lengkap dan detailnya beritanya, jadi tahu Greget kan? ya, memang ya kalau kita lihat ini terjadi di sekitaran atau lebih tepatnya di depan pendopo Aryo Wiraraja atau tepat di alun-alun Kabupaten Situbondo. Ini memang kayaknya sesuai sih dengan ini pernyataan sesuai? air susu dibalas dengan air tuba gitu. Sesuai dengan itu, tapi kan sesuai. Orang dapat kejahatan kok sesuai sih, saya mikirnya gitu. Bukan, beda dong ya. Ini kan niatnya baik tapi ternyata di balik itu. Tapi sebenarnya sih ini nggak ada yang salah ya di dalamnya. Karena memang ini tuh terpengaruh efek alkohol. Nah, jadi emang di sini ceritanya ketika si korban, ini suami istri sebenarnya, ketika mereka lewat ada orang terjatuh dari motornya pemirsa. Nah niatnya karena melihat ada orang terjatuh, mereka ini pinginnya menolong. Tapi yang terjadi bukannya mendapat ucapan terima kasih, malah dikeroyok oleh sekelompok pemuda yang diduga adalah teman dari yang terjatuh dan ditolong tadi. Gitu. Berarti bukan ini ya, bukan yang jatuh ikut ngeroyok juga ya. Nah, ini dia. Karena kan lihat dari rekaman CCTV kan. Dari rekaman CCTV terlihat bagaimana ketika si korban ini menolong bersama istrinya, tiba-tiba ada segerombolan pemuda itu datang dan langsung mengeroyok korban ini. Bahkan sampai mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, ditusuk. Mungkin di sini bisa jadi ada miss juga, karena memang ini masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Ini juga masih belum diketahui motifnya apa bisa melakukan aksi pengeroyokan. Apakah memang betul diduga karena efek minuman beralkohol, atau memang ini
dikiranya yang menolong itu adalah yang menabrak temannya. Iya. Nah, Tapi nggak bisa juga kan karena tiba-tiba main hakim sendiri tanpa tahu sebabnya kan. Ini nih yang bisa jadi pelajaran ya dari adanya pemberitaan ini, bahwa kita tidak boleh main hakim sendiri dimanapun dan kapanpun. Kalau sudah begini, urusannya pasti langsung ke kepolisian ya, dengan polisi. Oke, kalau begitu dari Kabupaten Situbondo kita melancong lagi, kita bakal beralih di Kota Banyuwangi atau Kabupaten Banyuwangi, yang dimana ini ada sebanyak 100 butir pil koplo gagal diselundupkan ke lapas. Ini kabar baik. Kabar Atau baiknya kabar adalah kurang kita baik atau tidak apresiat baik? dari pihak kepolisian ya, karena berhasil. Lapas. Nah, Teman-teman lapas ini yang oh luar biasa. ya, teman-teman lapas Iya, jadi ini ya. berusaha diselundupkan, ternyata ketahuan juga. Ini buktikan bahwa teman-teman di lapas Kita itu harus appreciate. betul, mereka Jadi sangat jeli ya. tim yang ada di lapas ya benar-benar bisa jeli, benar-benar sampai akhirnya ini 100 butir cukup banyak ya, nggak main-main ya. Nah, kita simak saja berita lengkapnya. Ini dia. Untuk mengelabui petugas barang terlarang yang termasuk kategori obat daftar G tersebut, jenis Tirexpenidil itu dicampurkan ke dalam serbuk minuman sereal. Memang secara sekilas hampir tidak terlihat seperti obat daftar G, lantaran tercampur dengan serbuk sereal. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Lapas Banyuwangi Wahyu Indarto. Ia menjelaskan anggota lapas telah menggagalkan penyelundupan obat terlarang jenis Tirexpenidil sejumlah 100 butir yang sengaja dicampur ke dalam serbuk sereal. Pihaknya menyebut motif baru tersebut berhasil digagalkan oleh petugas. Wahyu mengungkapkan pengagalan upaya penyelundupan barang terlarang tersebut berawal saat seorang pengunjung dengan inisial LA, 35 tahun, akan mengirimkan makanan kepada salah satu warga binaan dengan inisial MH, 33 tahun, yang terjerat kasus penyalahguna narkotika. Diketahui LA saat berada di bagian pemeriksaan membawa nasi, lauk, mie instan, kopi, dan minuman sereal. Sesuai dengan standar operasional prosedur, setiap barang yang akan masuk ke dalam lapas harus diperiksa secara teliti. Selanjutnya, ia menambahkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas, pihaknya menemukan adanya serbuk putih yang tercampur dalam serbuk minuman sereal. Atas temuan itu, petugas langsung mengamankan LA dan memanggil MH untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terkait barang bawaan tersebut. Kemudian saat dilakukan interogasi, LA tak mampu mengelak dan mengakui bahwa dirinya memang sengaja ingin memasukkan barang terlarang tersebut atas permintaan dari MH. Sedangkan LA yang merupakan istri siri dari MH mengaku jika dirinya menumbuk halus 100 butir pil Trex dan dicampur ke dalam 20 saset minuman sereal. LA juga mengakui bahwa MH memesan barang terlarang tersebut melalui fasilitas warung telekomunikasi yang ada di dalam lapas. Saat ini temuan tersebut telah dikoordinasikan dan ditangani oleh jajaran Satreskobab Polresta Banyuwangi untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Saat ini LA diamankan ke Polresta Banyuwangi untuk dimintai keterangan lebih lanjut, sedangkan MH ditempatkan ke dalam straf sel untuk selanjutnya dilakukan berita acara pemeriksaan sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin atas perbuatannya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Kita appreciate ya, karena 100 butir pil koplo ini akhirnya kandas ya, karena sudah akhirnya gagal diselundupkan gitu. Dan ini antara si pengirim sama yang dikirim ternyata ada hubungan loh. Ada hubungan apa Ada ini? hubungan keluarga. Gitu ya, kalau kita lihat dari pemberitaannya memang seperti itu. Jadi si pelaku pembawa barang yang masuk ke dalam lapas ini menyelundupkan memang niatnya adalah mengirim makanan kepada salah seorang warga binaan, di mana ini yang merupakan terkena kasus tentang narkotika juga. Jadi yang membawa makanan itu diduga sebenarnya masih istri sirinya. Jadi bawa banyak makanan, di situ ternyata pil koplonya dengan modus baru ya. Kalau biasanya dalam bentuk butiran ternyata ditumbuk dan dicampurkan dengan sereal. Minuman serbuk sereal ya lebih tepatnya. Ini sebenarnya jadi salah satu inovasi, tapi inovasinya ini tidak boleh ditiru ya. Ini inovasi yang tidak boleh ditiru. Inovasi dan yang sangat menyesatkan ini. menyesatkan ya pastinya gitu. Tapi beruntungnya ini juga gagal diselundupkan gitu. Iya, makanya teman-teman lapas sangat luar biasa juga, di Kalau mana memang sesuai kemarin, prosedur kan ya. Kalau berita sebelumnya yang cukup viral itu kan masuk ke lapas itu kan narkoba jadi bumbu keripik ya. Bumbu keripik Sekarang dimasukkan ini dalam jadi serbuk sandal. sereal. Jadi memang banyak sekali ya upaya-upaya yang dilakukan untuk memasukkan barang-barang yang sangat-sangat merugikan ya, merugikan bagi kesehatan maupun merugikan bagi kondisi psikis kita maupun untuk generasi muda gitu. Jadi jangan sampai ya kita berkenalan dengan yang namanya pil koplo ini.
Dan memang saat pelaku ini masuk ke lapas, mereka bawa makanan, diantaranya ada nasi, ada lauk, ada mie instan, kemudian kopi, dan minuman sereal, yang ternyata di dalamnya ini sudah dicampur dengan pil kolpo jenis trisakilpenidil yang sudah ditumbuk atau dihaluskan, ya dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh yang dikirim yang ada di dalam lapas ini. Tapi sayangnya hal itu memang berhasil digagalkan oleh teman-teman lapas dan kita sangat mengapresiasi. Udahlah, kita stop ya. Kita benar-benar harus bisa menjaga diri karena ini dari kita sendiri juga bisa menjaga NKRI. Gitu. Nah, itu dia. Dan nanti kita akan kembali dengan beberapa berita yang lain. Di antaranya nanti itu ada korban atau ada laka lantas. Ada laka lantas. Laka lantas. Terjadinya di mana? Terjadinya di mana? Tunggu selengkapnya selepas jeda pariwara berikut ini. Maka dari itu tetaplah di Jurnal Jurnal Weekend. Kita masih bersama dalam Jurnal Weekend. Saya Avan, masih bersama Sasmita Kirana. dan kita juga punya beberapa berita lagi di segmen yang kedua ini. Tadi sempat kita sampaikan adanya Tadi laka sudah lantas. di-spill ya, laka Iya. lantas. Ternyata kejadiannya di mana nih? Kejadiannya di Lumajang, di mana ada dump truck hilang kendali, oleng dan tercebur ke sawah. Ini ya lagi-lagi seputar laka lantas. Dan kenapa sih sebenarnya ini bisa terjadi? Nah, itu dia. Kenapa sih kok bisa oleng? Apakah karena ada hubungannya dengan miras juga? Waduh, Tadi kan di sesi pertama kan ada miras ya. kurang tahu juga ya. Tapi semoga saja jangan gitu ya. Nah, daripada penasaran, kita simak lengkapnya. Ini dia. Insiden kecelakaan tunggal kembali terjadi di ruas Jalan Jalur Lintas Selatan Desa Bago Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Kali ini satu unit dump truk tanpa muatan dengan nomor polisi T9160DC yang dikemudikan Sulianto, warga Kecamatan Gumukmas, Jember, terjun bebas dan terguling ke area persawahan. Diketahui jika sopir tengah dalam perjalanan menuju lokasi tambang pasir untuk mencari muatan. Namun nasib di tengah perjalanan sopir kehilangan kendali saat melintasi jalan berkelok. Dump truck itu pun oleng dan terguling ke sisi kanan jalan dan masuk ke dalam area persawahan. Menurut Pramono, salah satu warga setempat menuturkan, jika kecelakaan tunggal hingga kendaraan terguling sudah belasan kali terjadi di lokasi ini. Selain kondisi jalan menikung dan licin, faktor penyebab lainnya yakni kurangnya hati-hatinya para pengendara. Bahkan dalam 1 tahun terakhir ini, lebih dari 18 kali insiden kecelakaan dan kendaraan terguling terjadi di lokasi ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Nah, sudah tahu kan? Ternyata bukan karena miras, tapi ada beberapa faktor ternyata yang membuat kecelakaan ini terjadi. Di antaranya adalah pengendara bisa jadi kurang hati-hati, kurang waspada, karena kebetulan di tempat di mana terjadi kecelakaan adalah daerah yang berliku-liku atau berkelok-kelok dan juga kondisinya licin. Betul sekali. Bahkan dari adanya laka lantas yang terjadi di Lumajang, Jawa Timur ini, proses evakuasinya juga memakan waktu yang cukup lama. Karena memang diketahui terkendala alat dan memang kondisi medan ini yang ternyata memang cukup ekstrim untuk dilalui oleh pengendara. Dan juga apalagi ini truknya ya, kondisinya memang cukup bikin bikin greget juga ya kalau kita lihat ya dari kondisi yang ada di pemberitaan ini. Walaupun truk atau dump truck dalam kondisi kosong ternyata juga menjadi hal tersendiri ya. Kalau dari keterangan yang sudah disampaikan dalam berita tadi itu memang terjadi di ruas jalur lintas selatan di Desa Bagu, Pasirian, dump truck-nya memang tanpa muatan. Tapi bukan berarti kalau tanpa muatan nggak bisa mengalami kecelakaan. Dan ternyata kecelakaan di tempat ini bukan yang pertama kali terjadi. Sering banget terjadi dan dihitung itu sudah lebih dari 18 kali terjadi kecelakaan di tempat yang sama. Faktornya bermacam-macam, gitu kan ya. Betul sekali. Jadi di sini kita juga perlu hati-hati. Perlu hati-hati dan waspada. harus mengenali medan juga. Itu Itu, dia. apalagi kita Apalagi harus kan bisa mengatur ini kecepatan dalam gitu. beberapa hari kan sering sekali terjadi hujan kan. Nah, mungkin di beberapa daerah salah satunya adalah di Lumajang juga sering mengalami hujan gitu yang harusnya memang ini musimnya tuh musim kemarau Iya, gitu sebentar ya. udah gini ya.
sudah mungkin mulai kondisinya memang kalau ngomongin cuaca itu kita tidak bisa lagi memantau seperti dulu gitu. Jadi cuaca sekarang itu ya ngeri gitu sedap ya. Kita nggak bisa ketahui. Jadi kita harus pantau terus di BMKG sepertinya. Betul sekali. Udah kita ke kabar yang lain saja. Kalau tadi dari Lumajang, kita menuju ke mana sih berita berikutnya ini? Kayaknya kita masih ke Lumajang ya. Cuman Masih ini Lumajang berbeda. juga? Ini berbeda cerita ya, berbeda berita gitu. Kalau tadi seputar laka lantas, tapi ini sebenarnya hampir ada kesamaan yang dimana faktornya juga kehati-hatian gitu, Afan. Yang dimana ini ada seorang pria yang tewas tertimbun rumpun bambu. Aduh, bukan? Kurang hati-hati nih sepertinya ini ya. Ini tertimpa rumpun bambu ya. Dan langsung tewas ketika di lokasi kejadian. Jadi emang cukup miris juga. Dan sebenarnya kenapa sih hal ini bisa terjadi gitu? Ini apakah ada hubungannya dengan hujan juga? Dengan cuaca juga? Nah, daripada penasaran, kalau begitu langsung saja kita simak pemirsa seperti apa beritanya. Ini dia. Seperti inilah video rekaman saat tim gabungan dari unsur BPBD TNI Polri beserta warga melakukan evakuasi korban yang tertimbun rumpun bambu. Proses evakuasi korban pun berjalan cukup lama karena terkendala medan yang sangat curam. Hani Riswanto, Kepala Dusun Kampung Baru mengatakan saat kejadian posisi korban tepat berada di bawah rumpun bambu dan sedang memperbaiki pipa saluran air yang rusak. Diketahui saat itu cuaca sedang hujan, kemudian tiba-tiba rumpun bambu tersebut mengalami longsor. Korban yang tidak sempat menghindari pun langsung tertimpa rumpun bambu dan tewas ketika di lokasi kejadian. Mengetahui korban tertimpa rumpun bambu, warga akhirnya berusaha melakukan pencarian korban untuk segera diselamatkan. Sekitar 3 jam kemudian, dengan dibantu tim gabungan, evakuasi korban berhasil dilakukan namun sayang nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa menuju rumah duka yang tak jauh dari lokasi kejadian untuk segera dikebumikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Ternyata masih ada hubungannya dengan cuaca juga ini ya. Cuaca juga, dan juga ada unsur harus hati-hati juga dalam melakukan sesuatu apapun itu ya. Entah kita mau berkendara ataupun kita melakukan sesuatu, salah satunya seperti pemberitaan ini, memang dimanapun kita harus salah satunya berdoa dan juga harus hati-hati. Tadi saya itu mikirnya, karena ada hubungannya dengan bambu kan, pohon bambu, ada rumpun bambu. Tadi saya mikirnya, orang ini mungkin kalau nggak sedang beraktivitas di sungai, misalnya mancing, atau mungkin sedang menambang pasir, atau lain sebagainya. Saya mikirnya gitu. Tapi ternyata berbeda ya. Berbeda cerita, ternyata saya salah nembak ini. Nah, ini terjadi oleh warga Desa Jugosari, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, yang usianya memang sudah cukup renta ya, yakni di usia 50 tahun. Dan evakuasinya ini juga berjalan cukup lama karena juga terkendala lagi-lagi ya. Permasalahannya adalah medan gitu yang membuat proses evakuasinya ini memakan waktu yang cukup lama pula. Dan di sini memang diketahui ternyata korban ini tidak sedang beraktivitas memancing atau sedang menambang pasir, tetapi yang benar ternyata adalah sedang memperbaiki pipa. Namun ketika sedang memperbaiki pipa ini ternyata cuaca juga sedang tidak bagus karena juga sedang hujan, dan ternyata tiba-tiba akibat hujan yang turun ini terjadi longsor di mana rumpun bambu ini akhirnya roboh dan mengenai si korban. Dan korban ini ternyata tertimbun tepat di bawah rumpun bambunya. Makanya hal ini yang membuat evakuasi berjalan sangat sulit. Ini bisa jadi salah satu pelajaran buat kita bersama ya. Lagi-lagi kalau ingin melakukan sesuatu, berkali-kali kita sampaikan harus berhati-hati. Kayaknya kalau cuaca nggak mendukung lebih baik kita pending dulu aja. Bisa ya. dipending dulu Keselamatan jauh ya. lebih penting. Keselamatan jauh lebih penting dan pastinya juga kita harus mengecek medan dulu. Jadi selain kita lihat kondisinya apakah licin, apakah memang memungkinkan untuk melakukan aktivitas atau tidak. Nah, sebaiknya memang kita harus mengakui bahwa memang ini kayaknya sudah tidak bisa dijangkau lagi untuk hari itu atau untuk di waktu itu gitu. Atau pilih waktu yang lebih tepat lagi ya. Kita cari waktu yang lebih tepat lagi. Oke. Gitu. Kalau tadi 2 berita dari Lumajang, kita akan beralih sekarang ke Situbondo, pemirsa. Lagi-lagi di Situbondo Iya, ya. kalau dari Situbondo ini ya miris, kalau saya merasa miris, di mana bermodal Rp3.000 nelayan cabuli bocah di kebun pisang. Aduh, kalau ini sih saya ikut gregetan ya. Dan dengar-dengar ini katanya juga korbannya ini dibayar cuma Rp3.000. Bukan dibayar, kalau dibayar kan berarti membeli. Oh iya, jadi maksudnya dikasih, Iya, dikasih Rp3.000 ya. Aduh,
bikin miris banget. Iya. Kenapa di negeri ini masih ada pelaku-pelaku pencabulan? Ini kenapa sih bisa terjadi? Selengkapnya, Ini dia. Pria berinisial A ini hanya bisa tertunduk lesu saat digiring polisi ke Mapolres Situbondo. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan ini tega mencabuli bocah perempuan yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Bahkan untuk melancarkan aksinya, pria berusia 35 tahun ini pun mengiming-imingi korban dengan uang jajan sebesar Rp3.000. Aksi bejat pelaku pun dilakukan di area kebun pisang Kecamatan Banyu Putih, Situbondo. Kelakuan tak senonoh pelaku baru diketahui setelah korban mengaku kepada orang tuanya. Setelah mendengar cerita dari korban terkait peristiwa tersebut, orang tua korban langsung melaporkan kasus itu ke perangkat desa dan dilanjutkan ke polisi. Dengan berbekal pelaporan perangkat desa, anggota Polsek Banyu Putih berhasil membekuk pelaku yang saat itu sedang berada di rumah kontrakannya. Ibtu Ahmad Sutrisno selaku Kasih Humas Polres Situbondo mengatakan sudah menangkap pelaku dan kini masih dalam proses penyidikan dan pengembangan kasus. Untuk motif kasus tersebut, pelaku mengaku tak kuat menahan nafsu birahinya. Kemudian ia pun melampiaskannya kepada korban yang saat itu sedang bermain di sekitar tempat kerja pelaku. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Aduh, miris banget ya. ini ya. Padahal ini sebenarnya pelakunya juga usianya sudah ini ya 35 tahun loh. Usianya sudah 35 tahun, otomatis kan sudah dewasa sekali, harusnya pemikirannya sudah tahu mana yang nggak baik ya, mana perilaku tercela dan terpuji, tapi kok ini malah melakukan aksi pencabulan karena hawa nafsunya yang sedang naik. Yang jadi korban adalah seorang atau bocah berusia bukan 2 tahun tapi kelas 2 SD. Kelas 2 Apa SD. tidak terbayang ya, misalnya ketika melakukan pencabulan, misalnya tidak terbayang itu anaknya, itu keponakannya, itu saudaranya, kenapa nggak mainkan seperti itu ya? Ternyata nafsu itu bisa mengalahkan semuanya. Tapi beruntung ya, ini korbannya mau lapor, walaupun lapornya itu ke orang tuanya. Dan Ya mungkin kan akhirnya, ini masih polos kan, masih polos dalam arti tapi tidak kadang ya, begitu paham. banyak korban ini yang mengalami tingkat trauma yang cukup tinggi, akhirnya ini tidak berani untuk melapor karena takut. Karena biasanya ini ketakutan, mengalami Jadi kan ketakutan yang skip gitu sendiri. Ya, jadi dipendam sendiri, terus akhirnya efeknya ke diri sendiri. Nah, ini yang akhirnya susah untuk disembuhkan gitu secara psikologinya. Jadi gitu. trauma secara psikis gitu ya. Dan ini untungnya cukup berani juga ya, korban berani melapor kepada orang tuanya dan akhirnya orang tuanya juga melapor kepada pihak perangkat desa setempat dan akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah, berbekal laporan dari perangkat desa ini, akhirnya anggota Polsek Banyu Putih berhasil membekuk pelaku yang saat itu sedang berada di rumah kontrakannya. Dan ketika ditanya atau ketika dicecar pertanyaan oleh pihak kepolisian, dia memang mengakui bahwa dia ini tidak kuat menahan nafsu birahinya. Jadi ketika melihat korban sedang bermain, tiba-tiba birahinya muncul dan dia melakukan pencabulan hanya dengan bernilai 3.000 rupiah. Ini harus diusut ya, jadi pihak kepolisian sudah sangat gercep ya, kita bisa bilang seperti itu. Dari adanya laporan perangkat desa yang awalnya dari orang tua korban, kemudian ke perangkat desa dan juga pihak kepolisian, akhirnya langsung diusut tuntas. Dan kalau bisa sih memang harus kita cari tahu ya, apakah korbannya cuma satu saja atau lebih. Oke, dan mudah-mudahan hanya satu saja, yang lainnya aman-aman saja. Dan cukup berhenti sampai di situ. Berhenti sampai di situ saja. Betul. Ini juga menjadi perhatian buat kita semuanya, bahwa hal yang baik tetap menjadi prioritas. Betul sekali. Baik, kita akan balik ke berita selanjutnya. Nanti kita akan bergeser di Kabupaten Jember. Yang katanya nih pernikahan dini di sana itu cukup banyak loh. Hingga ratusan. Iya, di tahun 2022. Nah, selengkapnya kita akan simak setelah jeda pariwara berikut ini. Maka dari itu, tetaplah di Jurnal Weekend. Nah, pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Jurnal Weekend. Ini kita masih berlanjut ya dengan pemberitaan yang unik, menarik, dan juga viral. Dan kali ini di Kabupaten Jember. Tadi kita sempat spill ya, bahwa Tentang pernikahan dini. Pernikahan dini yang dengar-dengar nih katanya ada ratusan nih kasusnya. Jumlahnya meningkat gitu? Enggak sih, nanti kita lihat aja daripada penasaran gitu ya, dimana ternyata hamil di luar nikah pemicu naiknya angka nikah usia dini. Waduh, cukup miris ya ternyata ya. Iya. Hamil di luar nikah ya? Hamil di luar nikah, tapi sebenarnya juga ada faktor lain di balik itu. Kenapa tingkat kasusnya ini ada sekitaran 900 lebih. Banyak sekali. Ada apa? Ada apa dengan Kabupaten Jember? Kita simak bersama. Ini dia.
Tingginya pernikahan usia dini belakangan mencuat di berbagai daerah dan menjadi fenomena yang cukup memprihatinkan. Tingginya angka pernikahan di bawah umur juga terjadi di Jember, Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung, berdasarkan data kantor Kementerian Agama yang didapat dari kantor urusan agama di seluruh wilayah Kabupaten Jember tercatat sebanyak 957 kasus pernikahan usia dini sepanjang tahun 2022. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, minimal usia pendaftar nikah adalah 19 tahun. Sehingga jika ada pendaftaran perkawinan yang melibatkan remaja di bawah usia tersebut, Kementerian Agama langsung melakukan penolakan dan memberikan pengantar ke Pengadilan Agama untuk memutuskannya. Menurut Kepala Seksi Binmas Islam Kemenak Jember, Didi Kurniawan, latar belakang kasus pernikahan usia dini bervariasi, mulai dari karena faktor ekonomi, pendidikan, sosial termasuk alasan hamil di luar nikah. Namun dengan alasan-alasan tertentu, salah satunya adalah hamil di luar nikah, ada semacam perlakuan dispensasi. Untuk mengurangi tingginya angka pernikahan usia dini, Kementerian Agama terus mengintensifkan berbagai kegiatan sosialisasi seperti penyuluhan di sekolah-sekolah. Pihaknya juga mengatakan bahwa nikah ini memicu banyak hal, salah satunya yaitu stunting pada anak. Dari Jember, Jawa Timur, Muhammad Saini, National TV melaporkan. Wah, ini sih harus di-highlight ya, benar-benar harus menjadi perhatian serius terutama untuk pemerintah Kabupaten Jember untuk memberantas adanya kasus pernikahan dini. Ya memang sih dari tahun ke tahun itu pasti selalu ada karena memang faktornya cukup kompleks. Mulai dari ekonomi, pendidikan, bahkan yang ternyata bikin naik ini adalah kasus pernikahan dini. Tapi ini juga bisa menjadi perhatian buat orang tua juga loh ya. Nah, jadi bukan betul. hanya anaknya, dan di sini memang Bukan hanya pemerintah banyak juga. sekali sih ya faktor yang bisa mempengaruhi hal itu. Karena sekarang seperti kita tahu sendiri ya, medsos salah satunya itu juga memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dan itu tergantung bagaimana masing-masing pribadi. Apakah bisa mengambil sisi positifnya atau mengambil sisi negatifnya dalam arti hanya untuk hura-hura dan kesenangan pribadi tanpa memikirkan efek atau dampak di kemudian hari. Betul sekali, dan ini tercatat pada tahun 2022 jumlah kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Jember ini sebanyak 957 kasus dengan berbagai faktor gitu. Tapi yang paling tinggi adalah hamil di luar nikah. Nah, maka dari itu kantor urusan agama di masing-masing kecamatan ini punya project ya. Bisa dibilang ini untuk memberantas gimana caranya untuk menurunkan angka kasus pernikahan dini. Nah, Jadi salah satunya penyuluhan gitu. Nah, dengan cara penyuluhan. Jadi pemerintah sudah berupaya, tapi memang harus didukung oleh warganya juga, dengan orang tua dan juga anak-anaknya. Jadi kita kasih bekal edukasi Nah, di situ itu ya. dia. Jadi mungkin Pentingnya. di sini apa nih teman-teman dari KUA ya, Nah, bukan hanya betul. memberikan sosialisasi lewat media sosial, lewat YouTube atau lain sebagainya. Mungkin bisa lebih baik mereka langsung Penyuluhan di sekolah-sekolah, ini juga terjun penting sekali. terjun ke lapangan kan, Betul. ke sekolah, ke masyarakat, kemudian ke kantor dan lain sebagainya. Kalau sekolah itu yang dibidik adalah anaknya, kalau mungkin ke perkantoran atau instansi itu yang dibidik adalah orang tuanya, atau ke rumah-rumah juga bisa ya. Jadi bisa kerjasama dengan RT lah, RW, supaya Memang mereka seperti itu sama-sama bisa harusnya. menanggulangi masalah seperti ini sehingga angka pernikahan dini ini tidak semakin berkembang dan bisa sedini mungkin ditekan untuk menjadi lebih kecil atau kalau bisa nol. Nah, kalau tadi kita ngomong tentang pernikahan dini dari Jember, kita beralih ke Kabupaten Banyuwangi. Kali ini bukan tentang pernikahan dini. Beda lagi ya. Iya, kali ini tentang HIV/AIDS. Waduh, ini juga jadi salah satu kasus yang memang cukup ramai juga dan cukup miris juga. Apakah memang mengalami peningkatan juga? Nah, itu dia. Jadi di Banyuwangi adalah kasus HIV/AIDS di Banyuwangi memang mengalami lonjakan atau melonjak. Waduh, ini faktornya juga apa ya? Faktor apa yang menjadi penyebab melonjaknya HIV/AIDS? Selengkapnya, ini dia. Banyuwangi menempati peringkat kedua se-Jawa Timur kasus HIV/AIDS. Data Dinas Kesehatan Banyuwangi mencatat, setidaknya sejak 2022, lebih dari 500 kasus ditemukan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Amir Hidayat menyatakan, usia paling tinggi penderita HIV/AIDS di Banyuwangi adalah kalangan anak muda. Perilaku seks bebas menyumbang angka sekitar 30 hingga 50% penularan HIV/AIDS. Sementara penggunaan jarum suntik narkoba menjadi penyebab utama dengan menyumbang angka 70 hingga 80%. Amir mengatakan narkoba dan sebagainya relatif sangat rentan karena digunakan bersamaan.
Menurutnya, saat ada satu kasus, maka satu kelompok akan positif. Selain itu, tingginya angka HIV/AIDS di Banyuwangi juga disebabkan dari beberapa kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Amir menjelaskan, penularan pada golongan heteroseksual angkanya terus meningkat. Sementara pada homoseksual, utamanya lelaki sesama lelaki atau LSL kini tercatat sudah mencapai 28%. Tingginya kasus HIV/AIDS tersebut tentu menjadi kewaspadaan dan perlu perhatian serius bersama. Dinas Kesehatan Banyuwangi saat ini terus melakukan upaya pencegahan agar angka kasus HIV/AIDS tidak meningkat. Amir menegaskan, pihaknya terus berupaya menekan angka kasus HIV/AIDS agar tidak semakin merajalela. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Hidayat, Nasional TV melaporkan. Ternyata cukup tinggi juga ya. Ini sebanyak Tinggi 500 banget, bukan kasus. cukup, tinggi banget ini. Tinggi banget ya. Bahkan Apalagi kalau ini dihitung loh ya, ternyata ini di peringkat kedua ya se-Jawa peringkat Timur. kedua seprovinsi Jawa Se-Jawa Timur. Timur. Aduh. Tapi sebenarnya kalau kita mengutip, karena kemarin juga ada pembahasan seputar HIV/AIDS di program yang ada di Antv, di Dialog Nasional. Nah, sebenarnya seperti yang dikatakan oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, yakni Bapak Amir Hidayat, bahwa kasusnya tinggi. Ini belum tentu memang hanya di kota itu saja yang tinggi. Bisa jadi karena memang penanganannya sudah tepat gitu, di mana kita ada pencarian terkait dengan siapa-siapa orang yang kira-kira bisa dengan mudah terinfeksi kasus HIV/AIDS ini, dan akhirnya bisa segera lebih mudah untuk dicegah gitu. Jadi memang kita ambil sisi positifnya ataupun kita juga bisa ambil sisi negatifnya. Di sisi positifnya berarti kinerja dari Dinkes ini bisa maksimal karena bisa mengetahui jumlah kasus yang ada di Banyuwangi ini ternyata banyak loh dan memang harus segera ditangani. Tapi di sisi negatif memang kita cukup miris ya melihat jumlah angka kasusnya ini 500 kasus ternyata ya. Nah, bisa jadi memang angka ini adalah angka yang terdeteksi ya. Jadi semakin banyak yang terdeteksi, maka semakin cepat juga dan diharapkan tepat juga untuk penanganannya. Dan bisa jadi daerah lain kenapa sedikit, bisa jadi mereka enggan melapor, tidak terdeteksi, atau memang mereka enggan untuk diketahui sehingga mereka lebih menutup diri dan hal itu tidak terekspos atau tidak masuk dalam data. Sehingga mereka dianggap tidak terkena penyakit seperti itu. Dan ternyata yang lebih miris pemirsa, yang mendominasi kasus HIV/AIDS ini ternyata adalah anak muda. Dan salah satunya adalah free sex. Jadi kita jaga dirilah supaya kita aman, keluarga aman, semuanya. Semuanya aman ya, sudahlah kita jauhi saja hal-hal yang bikin kita sedih, bikin kita miris ya. Ayo kita mulai atur pola hidup sehat dengan kita stop penggunaan narkotika, kita stop adanya free sex atau seks bebas ini, dan juga jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah LGBT, itu bikin miris juga ya ternyata. Kita beralih ke kabar yang lain dari Jember, dari Banyuwangi, katanya kita beralih ke kabupaten sebelah juga ini sekarang. Kayaknya sih masih ya, kita bergeser kembali lagi gitu. Kali ini kita di Kabupaten Jember pemirsa, yang dimana ini jadi pengedar sabu-sabu, 2 mahasiswa diringkus polisi. Baru aja kita bahas ya seputar dampaknya dari adanya penggunaan narkotika, salah satunya adalah sabu-sabu yang dimana tadi juga ada kaitannya dengan HIV/AIDS. Nah, tapi ternyata kita bahas bikin miris juga ya. Beritanya bagaimana? Ini dia. Kedua pelaku ini ditangkap di tempat kosnya, tepatnya di Jalan Kalimantan 12, Jember, Jawa Timur. Keduanya disergap oleh petugas saat menimbang narkotika jenis sabu-sabu untuk kemudian dibagi menjadi paket kecil dan diedarkan dengan harga Rp400.000 per klip atau paket. Kedua tersangka ini merupakan oknum mahasiswa yang aktif dan terdaftar di salah satu kampus di Jember. Tersangka yang berinisial SA ini merupakan mahasiswa asal Tulungagung, sedangkan HAS berasal dari Bondowoso. Untuk kronologi penangkapannya, sebelumnya polisi telah menerima aduan keresahan masyarakat terkait aktivitas peredaran narkotika. Berbekal pengaduan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya mengerucut kepada kedua tersangka. Kemudian polisi melakukan penangkapan dan saat itu kebetulan tersangka sedang menimbang sabu-sabu yang akan diedarkan. Setelah terciduk,
SA hanya terdiam pasrah dan mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari HAS dan setelah ditanya di mana kediaman HAS, SA mengatakan kalau HAS dalam perjalanan menuju kosnya untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Tak lama kemudian, tersangka HAS sampai ke kos SA dan polisi langsung meringkus HAS. Kedua tersangka ini dijanjikan akan diberikan uang 1,5 juta rupiah dan mendapatkan sabu-sabu gratis. Namun, hingga hari ini uang tersebut belum diterima oleh keduanya. Sabu-sabu ini dibeli dari seseorang yang berinisial HM. Polisi pun menetapkan HM menjadi DPO dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu ini. Diketahui jika target pasar dari pengedaran narkoba ini yakni di daerah Jember, sedangkan untuk pemakai semua kalangan yang memesan mulai tingkat pelajar hingga karyawan. Selain meringkus kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa timbangan digital, 3 unit handphone, sarung, korek, dan juga beberapa paket sabu-sabu. Tersangka kini mendekam di Polsek Sumbersari dan terancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun karena tersangka terbukti bertindak sebagai pengedar dan pemakai. Dari Jember, Jawa Timur, Muhammad Saini, National TV melaporkan. Ya syukurlah Ini kedua ya. pelaku ini bisa ditangkap ya. Tapi yang bikin miris adalah dia masih mahasiswa loh, yang harusnya dia mengenyam pendidikan, harusnya lebih tahu ya seputar pengetahuan-pengetahuan semacam ini. Tapi kenapa masih terus dilakukan? Atau jangan-jangan menyelam sampai minum air ya. Aduh, kayaknya nggak boleh ya. Ya, maksudnya itu jangan-jangan dia di kuliahnya uangnya itu dari ini jualan sabu-sabu. Jangan dong, ya masih Aduh. banyak jalan yang kita bisa mendapatkan rezeki Betul. gitu ya. Tapi Sebenarnya jangan istilah sampai apa sih? melakukan Banyak ini. jalan menuju Roma itu ya. Banyak jalan menuju Roma istilahnya kan gitu ya. Bisa jadi ya. Untuk mencapai satu tujuan tuh banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, Kalau sama. kuliah ya gitu. Kalau niatnya memang untuk mencari untuk Penghasilan mengenyam sejuk. pendidikan. Bukan, kalau maksudnya memang tujuan utamanya untuk mengenyam pendidikan. Nah, kalau memang kurangnya itu di biaya, pasti masih ada jalan. Kita masih bisa dapat beasiswa, ya, kalau belajar yang giat, atau kita masih seperti yang Afan bilang tadi, ada bisa job, tapi jangan sampai jualan sabu-sabu. Jangan jualan sabu-sabu, gitu. lebih baik jualan sabu-sabu. Boleh sabu tapi sarapan bubur aja ya. Oh gitu, Boleh bisa ya, sarapan bubur. ya. Nah, ini kedua pelaku ditangkap di tempat kosnya, tepatnya di Jalan Kalimantan 12. Langsung disergap petugas karena memang ketahuan jadi pengedar sabu-sabu dan 2 mahasiswa lah. Lumayan ya. Dan saat ditangkap, memang kedua mahasiswa ini sedang menimbang narkotika jenis sabu-sabu, di mana kemudian akan dibagi lagi menjadi paket kecil dan diedarkan dengan harga sekitar Rp400.000 per klip atau per paketnya. Aduh. Dan ternyata kedua tersangka ini, mereka selain pengedar dan terbukti mereka adalah pengguna sekaligus Pemakai juga ya. pengedar. Pengguna sama pemakai kan sama ya? Pemakai dan juga pengedar Nah, gitu. ini kalau sudah tertangkap begini bisa kena pasal berlapis juga ya? Bisa jadi seperti itu, dan juga ada proses tahapan rehabilitasi juga yang dilakukan. Tapi walaupun ini kejadiannya dilakukan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tapi ternyata 2 mahasiswa ini asalnya yang pertama adalah asal Tulungagung dan yang satunya lagi adalah asal Bondowoso, Jawa Timur. Jadi bukan asli ya, ternyata bukan asli orang Jember, tapi yang satunya Tulungagung, yang satunya Bondowoso. Tapi di sini ada hal yang sangat menarik ya. Ternyata polisi ini mendapat info dari warga. Jadi warga Yang ini merasa tahu. resah ya, kayaknya udah ngerasa kayak udah ada feeling gitu ya, kalau di daerahnya ini sedang tidak aman. Kayaknya di situ tuh banyak transaksi narkoba atau jual beli sabu-sabu ini tadi gitu, dan akhirnya dilaporkan dan langsung diusut. Lagi-lagi kita apresiat ya untuk pihak kepolisian yang sudah gercep ya. Dan kemungkinan besar ya ini untuk 2 mahasiswa ini, kalau sudah begini ya, ini terancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Ya, sudah. Kita tunggu tindakan selanjutnya dari teman-teman kepolisian. Ini sih ya, kalau untuk kuliah bisa sih membongkar. biasanya udah di DO duluan sih kalau 12 tahun. Udah bisa membongkar, supaya bisa membongkar untuk jaringannya dan bisa ditangkap juga pelaku-pelaku yang lainnya. Aduh, udah ya, stop penggunaan narkoba ya, stop drugs-nya, oke? Nah, nanti Kita masih ada akan 2 kembali berita lagi. ya. Iya, selepas ini nanti kita punya berita yang juga cukup menarik, di mana ada predator anak. Lagi-lagi ya, ini ada kaitannya dengan pencabulan. Selengkapnya, kita akan kembali selepasnya dari pariwara berikut ini. Tetaplah di Jurnal Jurnal Weekend. Weekend.
Jurnal Weekend masih bersama Anda dan kita masih punya 2 berita di segmen terakhir. Gak kerasa ya, udah 2 berita gitu. Tapi yang ini juga... Udah 2 berita? Tinggal 2 berita? Oh iya, tinggal 2 berita. Iya, tinggal 2 berita. Bukan sudah 2 berita. Oh ya, karena di segmen sebelumnya kita sudah Banyak berita. berita. Ya, Tapi nggak kerasa ya pemirsa, karena emang ini apa ya, karena udah excited banget gitu ya. Karena beritanya ternyata cukup bikin geram, ada yang unik, tapi ada yang bikin berita greget. yang berikut ini rasanya tuh bikin sesek. Kok bikin sesek? Bikin sesek di mana oknum kepala sekolah di Banyuwangi ternyata jadi predator anak. Hah? Kepala sekolah? Ini gimana ceritanya? Yang harusnya dia bisa mengayomi justru jadi predator anak. Pencabulan nih. Kalau seperti ini, yang salah asuhan lu anaknya atau kepala sekolahnya? Aduh, ini sih nggak bener sih. Nah, udah, kita lihat selengkapnya. Saya udah gregetan ya. Oke, Sabar oke. ya. Oke, sabar. Selengkapnya, Ini dia. Kasus tindak pidana pencabulan yang menyeret terduga pelaku seorang kepala sekolah di salah satu lembaga pendidikan sekolah dasar swasta di wilayah Kecamatan Celuring, Banyuwangi akhirnya terungkap. Diketahui, terduga pelaku selain menjabat sebagai kepala yayasan di sekolah tempat dia mengajar, juga merangkap sebagai guru pengajar aktif. Kejadian ini diketahui setelah salah satu orang tua korban mengetahui langsung dari korban sebut saja Bunga 9 tahun yang kerap mendapatkan perlakuan tak senonoh oleh tersangka. Geram dengan apa yang dialami oleh anaknya, orang tua korban pun melaporkan peristiwa itu kepada polisi. Selanjutnya, tersangka berinisial M 48 tahun diringkus dan kini kasus tersebut telah dilimpahkan ke unit Renakta Satreskrim Polresta Banyuwangi. Sementara itu, menurut AKP Badrodin Hidayat, Wakasatreskrim Polresta Banyuwangi, bahwa kasus tersebut awalnya dilaporkan ke Polsek Celuring oleh orang tua korban, di mana sesuai dengan laporan yang telah diterima dari orang tua korban, jika anaknya mendapatkan perlakuan tidak baik dari gurunya. Diketahui, peristiwa itu diduga dilakukan pelaku di dalam lingkungan sekolah naungan Yayasan Kementerian Agama. Pihaknya menyebut, mirisnya, oknum kepala sekolah yang juga pengasuh pondok pesantren itu melakukan perbuatan tercela kepada para muridnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dari pengakuan korban, rata-rata mengaku diraba dan dipegang di bagian alat vitalnya. Tak hanya itu, dalam keterangan yang disampaikan para korban, pelaku diduga juga pernah mencium bagian bibir korban. Saat ini, kasus tersebut tengah dilakukan pendalaman guna dilakukan pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, hingga saat ini, sudah terhitung 3 pelapor yang telah diterima. Pihaknya meminta kepada masyarakat, jika ada korban lain yang mendapatkan perlakuan sama, diharap segera melaporkan ke unit Renakta Polresta Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Kan? Sudah melihat beritanya Saya pengen lengkap, marah seperti apa. banget. Sabar. Aduh, Sabar. sabar ya. Oke. Nanti kalau marah acara kita bisa bubar ini. Aduh, 2 iya berita ya. lagi ya? 2 berita lagi. 2 Tapi berita ini lagi. memang udah bikin greget banget ya. Karena dari tadi sepertinya di sesi kali ini ada 2 ya. Iya. Di episode kali ini tuh ada 2 kasus pencabulan. Itu dia, saya baca berita itu memang sama sih, sebenarnya gregetan juga Gregetan ya. Ini ya. seharusnya kalau kepala sekolah itu bisa menjadi contoh guru-guru yang lain, dewan pendidik yang lain. Yang sebelumnya tadi itu ada yang melakukan aksi pencabulan dan diberikan uang sejumlah 3.000. Terus kalau ini yang harusnya mengedukasi, mengayomi para muridnya dan kepala sekolah ya dan pemilik yayasan juga ya, itu justru melakukan kasus pencabulan, jadi predator anak dan ternyata juga korbannya adalah muridnya sendiri. aduh, muridnya sendiri ya. Ini sih sesak saya sebagai sesama perempuan gitu. Dan ini terjadi di wilayah Kecamatan Celuring, di salah satu lembaga pendidikan sekolah dasar swasta yang ada di Celuring ini, di mana pelaku ini bukan hanya sebagai kepala sekolah, tetapi juga merangkap sebagai guru pengajar aktif. Dan diketahui, atau kasus ini diketahui, aksi yang tidak senonoh diketahui setelah korban itu menyampaikan kepada orang tua. Apalagi yang bikin greget adalah sekolahnya ini, yang dimana pemilik yayasan, sekaligus kepala sekolah, dan juga tadi merangkap sebagai guru juga ya. Ini di bawah naungan Kementerian Agama. Justru ini mencoreng nama Kementerian Agama ya. Kalau kita udah ngomong agama, karena tidak ada agama yang
mengajarkan hal yang tidak baik kan. Betul. Tapi ini yang ada dalam naungannya kok malah melakukan hal seperti ini. Ini benar-benar sangat mencoreng. Dan mudah-mudahan ada tindakan tegas lah, bukan hanya diberi sanksi denda atau udah ada dicoret aja. Wes, jangan jadi pendidik lagi, jangan jadi pengajar lagi kan ya. Betul. Bikin gregetan ini. Ini bikin greget juga dan pastinya juga harus diusut juga apakah korbannya hanya ini, kan ada sekitar tiga korban ya. Nah, kita harus cari tahu juga apakah memang lebih cuman karena korbannya tidak mau mengaku atau tidak mau menceritakan kepada orang tuanya, karena memang dari kasus ini kan korbannya ini rata-rata sudah mau bercerita ya, mau speak up kepada orang tuanya. Sampai sekarang masih terus dicari, masih terus diusut, masih terus lagi, dicari ya. Dikembangkan ya, apakah ada korban lain, betul, ataukah hanya 3 anak ini? Pastinya ini harus diusut ya. Yang pertama oleh pihak kepolisian, yang kedua adalah oleh aktivis perempuan dan anak, dan juga oleh kedinasan ya, dinas sosial, kemudian ada dinas pendidikan. Ini juga harus tahu, dan memang harus kayaknya yang diedukasi tidak hanya murid ya, tapi juga tenaga pendidik sepertinya harus mendapatkan edukasi lebih. Harus mendapat pendidikan juga ya. Nah, betul ya, apalagi kalau ngomongin ini karena memang di Banyuwangi sekarang lagi marak nih kasus pencabulan. Dengan di Januari aja kasusnya sudah sangat banyak sampai 11 korban loh dalam 1 bulan. Ini kan bikin remuk ya. Mudah-mudahan nanti segera bisa mendapat penanganan yang tepat dan cepat sehingga tidak lagi ada korban-korban pencabulan atau tindakan yang tidak baik seperti ini. Nah, kita ke kabar yang lain aja biar kamu gak sakit hati, biar gak pengen marah-marah. Ini udah sakit hati banget soalnya ya, gitu. Dari tadi ada kasus pencabulan terus gitu ya dari berbagai kota. Baik, kalau gitu kita akan beralih. Kalau ini kayaknya bukan berita pencabulan. Bukan ya, ini terjadi di Kabupaten Situbondo pemirsa, yang dimana emak-emak terekam kamera curi sembako di toko kelontong. Apakah ini memang karena faktor ekonomi, tidak mampu membeli akhirnya melakukan pencurian? Ataukah karena dampak banyaknya harga-harga sembako yang naik sehingga melakukan aksi seperti ini? Nah, udah lama, jangan ya. Udah cukup, apalagi sekarang udah viral loh beritanya, kan mau gitu ya. Sabar ya. Selengkapnya pemirsa, ini dia. Seperti inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi emak-emak saat melakukan aksi pencurian sembako di sekitar pasar Desa Olean, Kota Situbondo, Jawa Timur. Pelaku diketahui seorang perempuan berumur 40 tahun ke atas dengan pakaian rapi lengkap dengan kerudung. Barang dagangan yang raib dicuri emak-emak itu yakni berupa sembako. Bahkan diketahui jika aksi pencurian itu sudah terjadi sebanyak 4 kali. Pemilik toko mengaku sudah mengalami kerugian puluhan juta rupiah dengan rincian barang yang hilang berupa gula pasir sebanyak 16 kg, 20 kg cabai rawit, 15 kg bawang merah, 10 kg kopi bubuk, serta puluhan pak rokok dengan berbagai merek. Akibat aksi pencurian meresahkan itu, pemilik toko kelontong mengalami kerugian hingga mencapai 15 juta rupiah. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Di situ ada balada emak-emak ini ya. Aduh, tapi cukup keterlaluan sih, ternyata kerugiannya nggak main-main ya. Ini sangat keterlaluan. Oh, sangat keterlaluan. Karena memang kerugiannya ini mencapai 15 juta rupiah loh. Dan ternyata cukup shock juga ya ketika ngelihat ternyata ini puluhan kilogram yang dicuri. Ini gimana bawanya gitu? Apakah ada koordinasi dengan keluarganya? Koordinasi, ada komplotan? Ada kerjasama mungkin ya. Kerjasama. Mungkin pakai koordinasi ya. Karena memang ini cukup banyak ya, kita ketahui. Tapi sebenarnya kan bukan sekali aja terjadi, itu memang sering kali berkali-kali. terjadi. Jadi korban mengalami kerugian itu sebanyak 15 juta rupiah karena saking seringnya mendapat. Tapi yang jadi pertanyaan ya, Van ya, karena berkali-kali dengan jumlah nominal yang sangat besar, ini kenapa nggak curiga? Ya mungkin dia ini masih mencoba mencari bukti lagi ya. Dan terakhir terlihat dari rekaman lagi-lagi dari apa itu? CCTV. Iya, ini terlihat bagaimana emak-emak ini mencuri itu, yang curi nggak sedikit lah ya, banyak sekali loh, bayangkan ya. Ada gula pasir sebanyak 16 kg, itu berat itu 16 kg ya, dibakar segini, lumayan ya lumayan. Gitu. Kemudian ada 20 kg cabai rawit, ada 15 kg bawang merah, kemudian 10 kg kopi bubuk. Ini bawahnya mungkin satu karung, satu diseret, satu lewat lagi ambil lagi satu gitu mungkin. Aduh, ini kerugiannya tuh lumayan ya, bikin geleng-geleng kepala. Ini kalau saya pemilik warung tuh udah greget nih, udah bisa-bisa main hakim sendiri ya, tapi nggak boleh ya pemirsa ya, nggak boleh. Nanti bawahnya pengen main hakim sendiri aja. Karena dua berita ini bikin greget semua gitu loh. Jadi ini
pelakunya ini usianya juga sebenarnya sudah berumur ya, 40 tahun. Harusnya kan sudah menambah jumlah kebaikan kepada dirinya. Tapi ini justru melakukan aksi pencurian gitu. Dan pastinya kan kalau sudah seperti ini, sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan pastinya diusut, ini kan juga mencoreng nama baik keluarga. Iya. Ini udah sekian banyak barang yang dicuri, ini kan berat-berat tadi ya. Kayak gula pasir 16 kilo, cabai 20 dan yang paling ringan ternyata adalah rokok, tapi jumlahnya puluhan pak loh. Nah, ini juga dari berbagai merek, harganya juga lumayan Boleh ya. paling ringan, tapi harganya kan paling mahal. Nah, ini. Dan sebenarnya yang bikin penasaran juga, mau dijual lagi apa gimana sih, Bu? Kok banyak banget Kalau yang segitu banyak kayaknya dicuri? iya sih ya. Jadi mungkin bisa jadi ini adalah karena sekarang kan banyak barang-barang yang harganya naik, kemudian tidak diimbangi dengan penghasilan yang cukup. Betul. Dan di sini kayaknya ini bisa muncul gejala hal yang tidak menyenangkan seperti ya harus melakukan aksi pencurian. Aduh, udah ya. Kan sekarang beritanya sudah mencuat gitu ya. Udah Semoga ya. saja sudah bertaubat Sudah gitu bertobat ya. Udah nggak emosi lagi. Kayaknya sih udah. Karena Udah. memang 10 berita sudah kita tayangkan bersama pemirsa. Kita sudah mengulas bersama dan kita lampiaskan semua ya. Mulai dari Habis ini tetap greget. termakan wis ya. Nanti habis ini kita akan cari kepiting gitu, sok aja. boleh ya, biar saya nggak marah-marah terus Biar nggak gitu marah-marah ya. terus. Baik, Dan untuk lebih pemirsa. menariknya jangan lupa ya, simak terus Jurnal Weekend setiap minggu dan berarti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dan saya Sasmita Kirana, Saya Pana Syafa, sampai ketemu di Jurnal Weekend yang selalu menunjukkan berita yang unik menarik, dan viral di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa.